masalah bagaimana. Boleh sekali. Dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan tegang, dalam keadaan galau, stres, berselawat, Allah akan ambil ketegangan itu, kegalauan itu. Allah akan bersihkan itu, ketegangan kita, kegalauan kita, kekacauan pikiran kita dengan berkah selawat. Itu tidak masalah sama sekali, bagus sekali. Justru larinya seperti itu, Pak. Seperti itu. Ya, monggo. Tadi yang sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fajr. Ya. Kan katanya kalau misalnya kita nggak cukup waktu bisa diqodho ya. Ya. Misalnya sebelum zuhur waktu mepet kita masih sempat terus zuhur, terus setelah zuhur kita bisa diqodho yang qobliyahnya. Qobliyahnya ya. Itu boleh kan? Boleh. Gini. Kalau rutin gimana Ustaz? Makanya dalam madhab Syafi'i begini. Boleh. Boleh Pak. Imam Hambali boleh. Syafi'i nggak boleh. Oke. Bedanya gitu. Kanjeng Nabi itu sallallahu alaihi wasallam pernah sholat ba'diyah zuhur setelah asar. Setelah sholat asar. Itu pun ditanya sama Sayyidah Aisyah. Karena Nabi pernah bersabda tidak ada sholat setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari kan. Tiba-tiba ada sholat. Sholat asar itu. Loh, Kanjeng Nabi kan dahulu sendiri. Akhirnya ditanya sholat apa itu? Aku sholat ba'diyah zuhur. Hah? Pada zuhur pun setelah asar gitu kan. Qadha. Karena tadi ada orang tamu, aku tidak kober apa? Tidak sempat. Sholat akhirnya sampai sekarang. Tuh. Madhab Syafi'i begini. Kalau dia itu menjadi kebiasaan sholat ba'diyah, ya ba'diyah. Terus ada terjadi sesuatu, boleh diqodho. Tapi yang tidak membiasakannya, Syafi'i ini, kalau Hambali beda. Kalau dia tidak membiasakannya, tidak boleh sholat setelah asar sunnah. Karena bahkan hadis sudah jelaskan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai maghrib. Kalau yang boleh itu karena dia biasa melakukan pada zuhur. Seperti ini di Qatar nih. Lihat orang-orang yang Qatar coba, yang Hambali. Kalau dia datang telat, udah komat datang nih. Anaknya habis sholat subuh kan? Habis subuh dia sholat kan? Ya banyak kan begitu ya. Karena memang Hambali nggak peduli apakah dia itu biasa sholat qobliyah subuh atau tidak, boleh sholat qobliyahnya setelah sholat subuh. Imam Syafi'i membatasi. Kan ada hadis Nabi tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh sampai menjelang sampai apa? Suruk sampai isyraq ya. Suruk. Nah, itu tuh berlaku Mas Syafi'i. Loh, itu hadis tadi biar tidak bertentangan. Percuma ada hadis itu, boleh aja sholat di situ kan. Nah, akhirnya Syafi'i membatasi. Itu yang diperbolehkan karena dia sudah membiasakan diri para sahabat itu melakukan qobliyah subuh. Jadi boleh karena Kanjeng Nabi karena sudah biasa setelah sholat zuhur itu sunnah ba'diyah ada sesuatu akhirnya dia qodho. Boleh mengqodho qobliyah subuh setelah sholat subuh itu bagi yang sudah membiasakan diri. Karena Kanjeng Nabi sahabat begitu. Itu setelah subuh